Ke informasi lain, pemirsa, perbaikan rel kereta api dihentikan sementara dan pekerja fokus mengamankan tanggul di titik longsor di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Pekalongan, satu korban hilang belum ditemukan. Perbaikan rel kereta api di perlintasan Papan Rejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk sementara waktu dihentikan PT KAI mengingat kondisi tanggul yang masih menganga. Para pekerja kini fokus memasang konstruksi pengamanan rel dengan memperkuat penahan banjir. Proses itu dilakukan dengan menumpuk sak berisi kerikil dan pasir di bawah tanah penyangga rel perlintasan. Upaya ini untuk mengantisipasi luapan air Sungai Tuntang saat hujan deras melanda. Karena mau bikin konstruksi darurat ini untuk menanggulangi misal ada air datang lagi, dan untuk kedepannya ya kita menunggu perkembangan. PT KAI juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mempercepat pengerjaan penutupan tanggul Sungai Tuntang di samping rel perlintasan kereta. PT KAI juga meminta maaf kepada seluruh pelanggan karena semua perjalanan melalui jalur ini dialihkan dan sebagian lagi dibatalkan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di perumahan Puri Harmoni 3, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan langsung menjebol sepeda motor yang terparkir. Sementara pelaku lainnya memantau situasi. Saat pelaku mengeluarkan sepeda motor, seorang warga memergoki dan berteriak maling. Pelaku yang panik langsung kabur dan sempat mengancam warga dengan senjata api. Pelaku mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci motor. Jadi ditarik sampai jalan, pas mau dibawa kabur, motor itu nggak bisa jalan karena posisi emang belum bisa nyalain. Maraknya aksi pencurian sepeda motor membuat warga resah dan berharap pihak kepolisian bisa rutin menggelar patroli dan menangkap para pelaku curanmor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Menolak diceraikan, seorang pria tega siram istrinya dengan air aki di Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, 4 pemuda pelaku penyiram air keras ke polisi ditangkap. Polisi menangkap Dodi Suhenda, 35 tahun, tanpa perlawanan dari sebuah kamar penginapan di Denpasar, Barat, Bali. Ia ditangkap akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga lalu kabur ke Bali. Sebelumnya ia menganiaya sang istri Ayu Fitriana dengan air aki hingga terluka bakar. Pelaku digelandang ke Polres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya pada 14 Januari lalu pelaku melakukan aksinya di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku emosi dan menolak diceraikan korban hingga menyiramkan air aki. Antara korban dengan pelaku ini memang dalam proses perceraian. Nah, dalam proses ini pelaku yang merupakan suaminya ini berusaha untuk rujuk. Namun keinginan untuk rujuknya ini tolak oleh korban sehingga mengakibatkan pelaku ini emosi, kemudian menyiramkan. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku kabur ke Bali. Dan untuk membiayai aksi pelariannya, ia menjual mobil dan menyamarkan diri dengan mengganti identitas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Ciwono Wahyu, iNews melaporkan. Viral, petani menemukan ribuan keping uang dan guci kuno di lereng Pegunungan Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Artefak itu diyakini berusia ratusan tahun, peninggalan dinasti Qing asal Cina. Wah, inilah wong macul nemu harta karun karene londo. Karyo, warga lingkungan Slorok, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menemukan benda kuno saat bertani Sabtu siang. Terdapat sekitar 1 kuintal uang kuno, lonceng, dan cermin kaca, serta guci. Hasil temuan benda bersejarah ini kemudian dibawa ke rumahnya di wilayah lereng Gunung Bromo. Penemuan ini pun hebohkan para tetangga Karyo. Uang kuno dengan ciri berlobang segi 4 di tengahnya dan cermin sudah tak utuh termakan usia
sementara lonceng dan guci masih utuh. Warga meyakini benda bersejarah peninggalan dinasti Qing asal Tiongkok lantaran di guci ada aksara Tionghoa yang sudah luntur. Nggak ngipi. Nggak ngipi. Nah, rencananya Pak Parkio ini diapakan hasil penemuannya itu? Saya koleksi, kira-kira tambah buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Kalau laku ya enggak apa-apa, kalau mahal, kalau nggak mahal enggak. Soalnya laku dijual. Iya. Sementara penemuan benda-benda kuno ini masih belum ditangani dinas terkait, namun berpotensi menarik perhatian para ahli sejarah dan arkeologi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Tim gabungan dari anggota TNI, polisi, BPBD, dan relawan melanjutkan pencarian satu korban musibah tanah longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban diketahui atas nama adalah Teguh, 40 tahun, warga desa Kayu Puring yang hilang di jembatan Tembel. Tim dibagi dua untuk mencari di lokasi kejadian dan menyusuri Sungai Welo dari mulai jembatan Welo ke bawah arah Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia. Sementara korban luka 3 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan anak panti asuhan keracunan makanan usai menyantap nasi kotak di Purbalingga, Jawa Tengah. Seluruh korban mengaku merasakan pusing, sakit perut, diare, dan lemas. Belasan anak panti asuhan ini harus menjalani perawatan di Puskesmas Kalimanah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobotsari akibat keracunan makanan di Purbalingga. Mereka mengaku menderita sakit perut, kepala pusing, diare hingga badan lemas. Tim medis juga terus memantau kondisi seluruh korban yang diduga keracunan nasi dus. Awalnya 15 anak yang mengalami gejala keracunan hingga dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Namun pada sore harinya korban bertambah menjadi 24 orang. Saat ini 13 korban sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Sementara 11 lainnya masih dirawat intensif. Awalnya kayak gejala mual sama diare, terusan panas, demam. Mual. Mereka masih nyeri perutnya ya, masih sakit perut, masih ada agak lemas, masih lemas. Kemudian pusing juga masih. Nah, itu yang kita masih tetap di sini. Keracunan massal ini terjadi usai korban menyantap nasi dus dengan lauk ayam goreng, sayur tempe, sambal, dan lalapan. Hingga kini, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dengan memeriksa sampel sisa makanan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah,